Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nuryani, NIM 1908 kelas PAIC semester 3, mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam. Dosen pengampu Bapak Dr. Andes Ahmad Afandi, MAG. Peradaban Cina berawal ketika berdiri di berbagai kota polis di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Cina dimulai dari masa Dinasti Shang tahun 1750 sampai 1405 sebelum Masehi. Hal ini antara lain ditandai dengan ditemukannya tulisan kuno pada tempurung kura-kura yang memiliki penanggalan radiokarbon hingga tahun 1500 sebelum Masehi. Pada zaman dinasti Zhou tahun 1405 sampai 256 sebelum Masehi, budaya sastra dan filsafat Cina sudah mulai berkembang. Berkembang pula tulisan Cina modern. Kekaisaran pertama muncul setelah Qin Shi Huang pada tahun 221 sebelum Masehi, berhasil menyatukan berbagai kerajaan yang timbul karena perpecahan dalam tubuh dinasti Zhou. Sebagian besar rakyat Cina teramisilasi ke dalam populasi suku Han. Sebelum dan setelah masuknya Islam, kekuasaan dinasti di Cina mengalami rangkaian pergantian yang panjang, mulai dari dinasti Xia pada tahun 2100 sampai 1600 sebelum Masehi, sampai dinasti Yuan yang didirikan oleh Kubilai Khan pada tahun 1279 sampai 1368. Setelah meruntuhkan dinasti Jin, dinasti Mongol ini merupakan dinasti pertama yang memerintah seluruh Cina dengan ibu kota Beijing. Selanjutnya dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644 memerintah Cina setelah pendirinya Zhu Yuanzhang dari suku Han berhasil meruntuhkan kekuasaan dinasti Mongol Yuan. Di masa dinasti Ming, pembangunan tembok besar Cina yang monumental itu selesai dilaksanakan. Dan dinasti terakhir di Cina adalah dinasti Qing pada tahun 1644 sampai 1911 yang berdiri setelah kekalahan dinasti Ming. Pada saat itu terjadi berbagai pemberontakan yang dipicu oleh kezaliman penguasa. Umat Islam mengalami intimidasi, bahkan diperangi, sehingga banyak jatuh korban dan sebagian lagi terusir dari kampung halamannya. Seiring runtuhnya dinasti terakhir di Cina, negeri ini kemudian memasuki sistem pemerintahan modern yang ditandai dengan berdirinya Republik Cina pada tanggal 1 Januari tahun 1912. Dr. Andes Sun Yat-sen diambil sumpahnya sebagai Presiden Republik Cina. Akibat ketidakpuasannya banyak halangan perjalanan pemerintahan Sun Yat-sen diiringi konflik dan peperangan. Peradaban pra-Islam di India merupakan peradaban yang terletak di sepanjang sungai Indus, di mana berpusat di kota Mohenjo-daro dan Harappa. Peradaban India kuno diperkirakan sudah ada sekitar 2500 sebelum Masehi. Peradaban masa itu, kota Mohenjo-daro dan Harappa sudah tertata rapi. Penduduk yang dari peradaban tersebut adalah bangsa Drapida. Bangsa Drapida memiliki ciri-ciri tubuh pendek, hidung pesek, rambut keriting hitam dan kulit berwarna hitam, di mana bangsa Drapida telah membangun saluran pembuangan dengan dilengkapi saluran sanitasi. Peradaban tersebut diperkirakan sudah ada sekitar 2500 sampai 1700 sebelum Masehi. Peradaban Indus diketahui terdiri dari dua kota besar, Mohenjo-daro dan Harappa, yang lebih dari 100 desa. Dua kota tersebut awalnya masing-masing sekitar 1 mil atau 1,6 km persegi. Wilayah-wilayah India yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,
dan Maladewa merupakan komunitas terbesar agama Hindu-Buddha. Ada beberapa berita yang menyebutkan bahwa kontak dunia Islam dengan wilayah India telah terjadi sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi pernah mengirim surat kepada Raja India, Raja Malipar. Beliau menawarkan Islam kepadanya. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Raja Kudunglur mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian di masa Khalifah Rasyidin, utusan-utusan Islam telah mencapai Bombay, dan di masa Muawiyah, raja pertama dalam Islam ini pernah mengirim pasukan ke wilayah Sindh. Seiring waktu, kontak dengan wilayah India kian menemui puncaknya. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, Muhammad bin Qasim datang ke India. Ia memerangi orang-orang India yang menyandra kaum muslimah. Mulailah wilayah-wilayah India dibebaskan. Islam pun diterima masyarakat dan tersebar di sana. Di masa berikutnya, Umar bin Abdul Aziz menyurati beberapa raja India. Di antara mereka ada yang menerima Islam, kemudian disempurnakan oleh Hisham bin Abdul Malik yang berhasil menstabilkan wilayah India. Di awal kekuasaan Daulah Abbasiyah, terjadi kerusuhan di negeri Hindustian ini. Kemudian Khalifah Harun al-Rasyid mengangkat sejumlah gubernur bergantian memimpin wilayah Sindh hingga wilayah India pun untuk tunduk kepada kekhalifahan di Baghdad. Ketika kekhalifahan mulai melemah, orang-orang India tunduk kepada orang-orang Samani. Salah satu kepercayaan yang meyakini bahwa air dan api adalah benda suci. Hingga datang Mahmud Ghaznawi, Islam pun kembali berjaya. Sampai-sampai raja wilayah Kashmir pun memeluk Islam melalui perantaranya. Setelah era dinasti Ghaznawi, India dikuasai oleh orang-orang dinasti Saljuk, kemudian Turkman. Setelah itu orang-orang Guri, lalu berganti lagi dikuasai orang-orang Mamalik. Dinasti Mamluk berhasil menjaga India dari serangan Mongol. Setelah itu India dikuasai oleh dinasti Khilji yang merupakan orang-orang Turki. Lama dikuasai pihak luar, akhirnya orang-orang India kembali memerintah di daerah mereka. Pada masa ini wilayah India terpecah menjadi 6 negara. Namun dinasti Lodi berhasil menyatukan kembali. Ketika kekuasaan dinasti Lodi melemah, muncullah dinasti Mughal yang kemudian menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di abad pertengahan. Namun sayangnya kerajaan ini pula yang menjadi penguasa muslim terakhir di wilayah India yang luas ini. Raja Mughal yang terkuat adalah Raja Jalaluddin. Kekuasaannya meliputi seluruh wilayah India, kecuali wilayah ujung selatan. Wilayah selatan ini dikuasai oleh raja-raja Bijapur dan Kalingga yang telah menerima Islam pula. Pada saat itu muncul seorang Indian yang bernama Vijayankir. Ia berobsesi menyatukan seluruh agama yang ada di India menjadi satu aliran kepercayaan. Dari sini kita ketahui isu pluralisme agama adalah sebuah pemikiran lama yang booming kembali di abad modern ini. Di pesisir barat India, orang-orang Portugal mulai menunjukkan ambisinya. Belanda menyimpan obsesi dan Prancis turut bergerak. Inggris pun merangkul mereka. Terbentuklah sebuah perserikatan dagang Inggris di India. Muncullah tokoh-tokoh kecil kemudian dijaga oleh orang-orang Inggris. Dari sini terbentuklah militer yang kemudian mulailah terjadi ketegangan antara pribumi dengan penjajah Kristen Eropa. Muncullah gerakan jihad di tanah Hindustan. Inggris pun mulai memainkan tipu muslihat dengan berusaha memecahkan belah kelompok-kelompok jihad. Mereka mengadakan konspirasi pemecahan belah dengan menyerukan agar India lepas dan bebas dari pengaruh asing. Orang-orang asing di sini maksudnya adalah pendatang Islam yang sudah mendarah daging dengan penduduk setempat. Sama halnya dengan seruan saat ini, kampanye pemisahan budaya Arab dan budaya lokal begitu deras. Untuk membela kepentingan Islam, kaum muslimin mendirikan Hizb Rabithah al-Islamiyah. Dibuatlah sebuah media cetak agar suara umat Islam kian cepat tersebar. Pada Perang Dunia Pertama, umat Islam dijanjikan kemerdekaan. Namun janji tersebut tidak ditepati. Terjadilah gejolak. Hizb Rabithah al-Islamiyah menuntut agar umat Islam dikemerdekaan dan membentuk
negara Pakistan. Akhirnya parlemen Inggris mengizinkan umat Islam mendirikan negara Republik Islam Pakistan. Pada tanggal 15 Agustus 1947, Inggris menyerahkan kekuasaan secara terpisah kepada India dan Pakistan. Deklarasi kemerdekaan tersebut mengakibatkan perpindahan penduduk besar-besaran. Sekitar 6 juta pemeluk Hindu dan Sikh keluar dari Pakistan menuju India, dan kurang lebih 8 juta umat Islam berimigrasi dari India menuju Pakistan. Sejak saat itu terbagi-bagilah wilayah India seperti yang kita lihat sekarang ini. India, Pakistan yang kemudian juga terpecah dan muncullah Bangladesh. Umat Islam kurang lebih berkuasa selama 5 abad di wilayah ini. Suka dan duka, kemajuan dan kemunduran, damai dan perang, silih berganti menulis sejarah perjalanan wilayah ini.